pertanyaan ini, berapa besaran kompensasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku? Ini si penanya kalau ada mungkin sebaiknya lebih memperjelas maksudnya kompensasi ini apa, ya, karena ini bisa diartikan paling tidak dua hal kompensasi ini. Yang pertama adalah kompensasi dalam arti sesuatu yang harus diberikan kepada si karyawan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran kontrak dan sebagainya, ya. Pemutusan hubungan kerja, kompensasinya itu dalam arti yang cukup luas, di dalamnya bisa terdiri dari pesangon, penghargaan masa kerja dan sebagainya, ya. Penggantian hak, uang pisah dan sebagainya. Nah, kalau yang dimaksud adalah kompensasi yang dalam arti luas itu, maka aturannya sudah ada di Undang-Undang 13 yang diganti dengan Undang-Undang 11 2020 UCK itu di sana sudah ada, terus diterjemahkan secara detail di dalam PP 35 2021. Di sana sudah sangat lengkap. Nah, Bapak Ibu yang bertanya silahkan membuka PP 35 tahun 2021 itu di bagian kalau nggak salah sekitar pasal 45-an lah sekitar itu. Sana dilihat ada tabelnya lengkap, ya. Itu untuk uang pesangon, penghargaan masa kerja, kemudian penggantian hak. Mengenai uang pisahnya, itu perusahaan yang menentukan, diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB. Kalau itu sudah ada serikat dan sudah punya PKB, maka uang pisah harus diatur di PKB, artinya disepakati bersama serikat. Nah, itu yang dalam arti luas, tapi ada juga dalam arti khusus. Karena sejak munculnya UUCK, Undang-Undang 11 2020, kemudian PP 35 2021, itu istilah kompensasi itu sudah muncul dikenal secara resmi dalam hukum kita, dalam perundangan. Kalau tadi kompensasi yang pertama tadi itu dalam arti luas itu sebenarnya nggak ada istilah kompensasi itu nggak ada. Ya. Tapi ya yang kedua tadi yang secara khusus istilah kompensasi sekarang sudah dikenal. Itu ada di bab mengenai PKWT khusus. Ya, ada di PKWT saja. Sehingga kompensasi yang secara khusus yang saya sebutkan yang kedua tadi ini dimaksudkan sebagai uang kompensasi PKWT yang hanya berlaku bagi PKWT saja. Ya. Sekali lagi ini hanya untuk PKWT saja. Teman-teman yang menggunakan PKWTT, maka PKWT tidak berlaku baginya. Orang asing juga tidak berlaku untuk hak atas uang kompensasi PKWT itu. Meskipun orang asing itu atau ekspatriat itu adalah bekerja berdasarkan PKWT. Ya. Nah, besarannya berapa? Di dalam PP 35 2021 sana sudah sangat tegas disebutkan bahwa besarannya adalah menggunakan formula untuk masa kerja 1 tahun mendapat 1 bulan upah. Ya. Masa kerja 1 tahun mendapat 1 bulan upah. Kalau kurang bagaimana? Pro rata. Kalau lebih bagaimana? Pro rata juga. Ya. Jadi kalau dia hanya setengah tahun, misalkan hanya 6 bulan, maka dia mendapat setengah bulan upah. Kalau dia misalkan 1,5 tahun, maka dia mendapat 1,5 bulan upah, uang kompensasi PKWT. Ya, itu besarannya Bapak Ibu ya. Jadi terus boleh menggunakan besaran yang lain. Menggunakan besaran lain yang lebih tinggi itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Bagaimana kalau lebih rendah? Kalau lebih rendah itu perkecualiannya hanya ada satu, yaitu untuk UMKM. Nah, tinggal dilihat nih, Bapak Ibu, perusahaannya masuk kategori UMKM. Kalau masuk kategori UMKM, boleh dirundingkan dengan si pekerjanya, besaran uang kompensasi PKWT-nya. Ya, tetapi kalau dia tidak masuk dalam UMKM, maka formulanya udah tegas, 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah. Oke, ya, demikian. Syarat menentukan UMKM-nya apa tuh? Ngomong sedikit. UMKM ini kepada masalah besarnya organisasi, kemudian modal, permodalan, ya, dan mereka sudah juga harus mendapatkan izin kan? Ya. Izin usahanya kan beda ya. Nah, jadi yang UMKM itu dia prosesnya tersendiri dan jauh lebih mudah. Ya. Khawatir miskin-miskinkan diri gitu ya. Nah ini di sini nih peranan teman-teman sebagai karyawan. Kalau mohon maaf nih ya teman-teman HR, mungkin dalam keadaan-keadaan seperti ini kebanyakan mereka terbelenggu istilahnya begitu ya. Saya terbelenggu Pak, gitu kan.
tertutup mulut saya, dikunci gitu karena saya ditekan dan sebagainya. Oke lah. Tetapi disinilah peranannya karyawan. Kalau sudah ada serikat, disinilah peranan besar serikat. Ya, untuk meminta kejelasan. Memastikan perusahaan kita bukan UMKM sembarangan. Ya, orang kantor cabang udah ada 50, udah miliaran omsetnya, modalnya udah masuk modal asing dan sebagainya, udah ada TKA dan sebagainya. Kok pakai UMKM? Nggak ada cerita itu. Nah, itu harus ditegaskan. Nah, apabila belum ada serikat, maka karyawan. Ya, karyawan. Jangan sampai nanti tahun 2023 kan katanya masa gelap. Masa gelap katanya. Nah, nanti semua orang akan memiskinkan diri. Ya, semua perusahaan akan merasa memiskinkan diri gitu ya. Akan seolah-olah miskin. Miskin. Nah, akhirnya Seolah-olah miskin. Oke. Klausul ini bahaya juga tuh. Bahaya dan coba lihat fenomenanya yang tadi saya bilang di awal waktu pembukaan. Sudah ada permintaan tuh yang sekarang Menteri PMK itu sedang meminta, katanya sudah menyetujui dalam berita itu ya. Kemudian dia meminta Menteri Tenaga Kerja untuk membuat peraturannya. Ya. Isinya kurang lebih itu prinsipnya no work no pay versi baru yang tadi dibilang itu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ketahui, no work no pay yang selama ini kita kenal adalah prinsip dari pasal 93 ayat 1. Upah tidak dibayar apabila tidak bekerja, kan begitu. Tetapi itu adalah prinsip dasar yang dipakai, dikenal dalam Undang-Undang 13 dan tidak dirubah melalui Undang-Undang 11 2020. Itu ada pemberlakuannya itu lebih banyak kepada masalah mangkir sebenarnya. Nah, kemudian 93 ayat berikutnya 234-nya itu bicara tentang perkecualiannya. Kalau dia sakit tetap di-cover, ada kalau sakit berkepanjangan 4 bulan pertama, kedua, ketiga. Kemudian kalau dia menjalankan ibadah, dia menjalankan kewajiban negara, dia menjalankan kegiatan serikat yang sudah diatur dan disetujui misalkan, kemudian dia ada izin-izin khusus tadi, ya misalkan ada yang meninggal, menikahkan, melahirkan, keguguran dan sebagainya, termasuklah di dalamnya apabila karyawan wanita mengalami sakit pada saat haid di hari pertama dan kedua, kemudian istirahat melahirkan, keguguran dan sebagainya. Nah, itu adalah perkecualian dari 93 ayat 1 no work no pay. Tetapi no work no pay versi baru ini yang ada dalam berita-berita seminggu yang lalu di media-media media online itu adalah no work no pay yang maunya pengusaha. Nah, itu. Jadi misalkan si pengusaha bilang hari ini Pak Abi nggak usah kerja, maka hari ini nggak dibayar. Jadi bukan si karyawan. Jadi kalau hari ini Pak Abi, Pak Abi hari ini nggak usah kerja deh. Nah, jadi hari ini juga Pak Abi nggak dibayar. Padahal perusahaan yang bilang bahwa yang menahan Pak Abi itu bekerja. Nah, ini yang akan menjadi bertentangan dengan pasal 93 di ayat berapa itu? Ayat 22 apa ayat 3 ya. Nah, di salah satu hurufnya di sana ada menyebutkan perkecualian terhadap azas no work no pay itu karyawan tetap dibayar upahnya apabila karyawan ingin tetap bekerja tapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan. Ya, di situ ada salah satunya. Nah, berarti kalau nanti peraturan menteri itu dikeluarkan, maka azas itu nanti akan bertentangan dengan pasal 93 ayat berapa tadi itu, ya. Jadi ini yang kita tunggu nih. Di dalam berita online itu di minggu lalu, kebetulan itu di detik.com ya, saya mendengarnya Menteri PMK-nya sudah menyetujui, kemudian dia sudah memerintahkan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuat peraturan. Kita tunggu saja peraturannya kapan keluar dan isinya apa. Dan itu yang perlu dikritisi apabila ternyata isi peraturan itu bertentangan. Begitu tuh Pak.